Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kepada yang terhormat Ibu Dea Diela, SPD MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah belajar dan pembelajaran, juga kepada teman-teman yang saya banggakan. Di sini kami dari kelompok 2 akan membawa materi mengenai motivasi belajar. Baik, sebelum saya melanjutkan kepada penyampaian materi, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Desti Agustini dengan NPM 222154022. Di sini saya sebagai moderator, dan tentunya juga di sini saya tidak sendirian karena ada beberapa orang rekan, yaitu yang pertama ada Siti Alia Rosa dengan NPM 222154011. Ada Putri Azahra Salsabila dengan NPM 221540911, dan ada Restu Pasa Amalia dengan NPM 222154029. Ada Niki Amanda dengan NPM 222154033, dan ada Muhammad Alaludin Hasan dengan NPM 222154147. Baik, di sini kami telah menyiapkan 6 pokok pembahasan. Yang pertama ada definisi motivasi dan motivasi belajar, yang kedua fungsi motivasi, yang ketiga faktor yang mempengaruhi motivasi belajar peserta didik, yang keempat cara memotivasi peserta didik untuk belajar, dan yang kelima faktor yang membedakan motivasi belajar pada diri seseorang, dan yang keenam itu ada prinsip-prinsip motivasi belajar. Baik, langsung saja pada pembahasan materi pertama yang akan disampaikan oleh diri saya sendiri, yaitu mengenai definisi motivasi dan motivasi belajar. Nah, untuk memulainya, mungkin saya juga yakin gitu teman-teman itu sudah tahu apa itu motivasi, mungkin dalam pengertian tersiratnya gitu. Karena tidak mungkin gitu selama teman-teman hidup gitu selama ini tidak pernah termotivasi, itu nggak mungkin kan, pasti ada satu hal yang membuat teman-teman termotivasi. Nah, itu salah satu definisi tersiratnya gitu. Nah, mungkin untuk lebih jelasnya lagi di sini saya akan menjelaskan definisi dari motivasi itu. Motivasi ini dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia ini merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang baik secara sadar maupun tidak sadar untuk melakukan sesuatu karena ingin mencapai tujuan tertentu. Nah, artinya gitu, motivasi ini juga dapat diartikan sebagai upaya atau usaha yang menyebabkan seseorang atau sekelompok orang ini melakukan sesuatu gitu karena ingin mencapai tujuannya, atau yang ingin mencapai tujuan yang dikehendaki serta ingin mendapatkan kepuasan gitu atas perbuatannya. Nah, untuk definisi belajar itu sendiri, saya yakin di sini teman-teman sudah mengerti dan paham gitu ya, karena dari awal pertemuan pun di pembelajaran mata kuliah belajar dan pembelajaran ini sudah terus terulang gitu definisi belajar itu. Udah pasti rekan-rekan sudah tahu, tapi di sini saya akan sedikit menyinggung gitu apa definisi dari belajar secara singkat, yaitu belajar adalah suatu proses yang dilakukan oleh individu atau sekelompok orang tertentu untuk mendapatkan perubahan pada tingkah laku. Nah, mungkin di sini teman-teman sudah mendapatkan sedikit gambaran gitu ya mengenai definisi dari motivasi belajar. Nah, baik, langsung saja ya. Definisi motivasi belajar itu sendiri merupakan suatu dorongan yang timbul dari dalam maupun dari luar siswa yang menimbulkan semangat dan gairah dalam belajar serta memberikan arah pada kegiatan belajar gitu, sehingga tujuan yang ingin dikehendaki itu tercapai. Mungkin di sini rekan-rekan sudah sedikit memahami ya definisi dari motivasi belajar itu sendiri. Ya, baik, mungkin sekian penjelasan materi mengenai definisi motivasi dan motivasi belajar dari saya.
Lanjut kepada materi selanjutnya yang akan disampaikan oleh rekan saya Muhammad Alaluddin Hasan, yaitu mengenai fungsi motivasi. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menjelaskan materi mengenai fungsi motivasi. Nah, kalian sudah tahu ya bahwa fungsi itu adalah kegunaan. Nah, jadi secara garis besar di sini disebutkan bahwa kegunaan motivasi menurut para ahli. Yang pertama yaitu menurut Sardiman. Beliau menyatakan bahwa fungsi motivasi yang pertama yaitu mendorong manusia untuk berbuat. Nah, yang dimaksud poin pertama ini bahwa motivasi merupakan motor penggerak dari setiap kegiatan yang akan dikerjakan. Nah, jadi kita sebagai mahasiswa tentunya harus mempunyai motor atau penggerak di setiap kegiatan yang akan kita kerjakan. Nah, yang poin yang kedua yaitu menentukan arah perbuatan. Nah, yang disebut di sini yaitu kita memberikan arah dan kegiatan yang harus dikerjakan sesuai dengan rumusan tujuan. Nah, jadi kita itu harus mempunyai arah kemana kita, tujuan kita, apa yang akan kita dicapai. Yang ketiga yaitu menyeleksi perbuatan. Nah, yang dimaksud di sini yaitu menentukan perbuatan-perbuatan apa yang harus dikerjakan yang serasi guna mencapai tujuan. Nah, kita itu harus bisa menentukan perbuatan apa yang akan harus kita lakukan untuk mencapai suatu tujuan. Nah, menurut para ahli yang kedua yang bernama Sukma Dinata, beliau mengatakan bahwa fungsi motivasi itu yaitu yang pertama mengarahkan. Nah, yang dimaksud mengarahkan di sini, kita harus bisa berperan mendekatkan atau menjauhkan individu dari sasaran yang akan dicapai. Yang kedua yaitu mengaktifkan dan meningkatkan kegiatan. Nah, yang dimaksud dengan eh, poin tersebut bahwasannya suatu perbuatan atau kegiatan yang tidak bermotif sangat lemah akan dilakukan dengan tidak sungguh-sungguh. Nah, jadi kita sebagai mahasiswa tentunya harus bisa mengaktifkan kegiatan agar kita bisa bersungguh-sungguh dan mencapai apa yang akan kita capai. Nah, mungkin itu pemaparan materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Muhammad Alaluddin Hasan yang telah menyampaikan materinya. Lanjut kepada materi selanjutnya, yaitu mengenai faktor yang mempengaruhi motivasi belajar peserta didik yang akan disampaikan oleh Putri Azahra Salsabila. Terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk memaparkan materi mengenai faktor-faktor yang dapat mempengaruhi motivasi belajar peserta didik. Berhasil atau tidaknya proses belajar seseorang itu biasanya dipengaruhi oleh beberapa faktor, baik itu faktor intrinsik ataupun faktor ekstrinsik. Nah, yang pertama ini ada faktor intrinsik. Faktor intrinsik ini biasanya terbentuk dari adanya kesadaran diri kita dan adanya pemikiran bahwa pentingnya belajar itu dapat mengembangkan potensi diri. Gitu. Lalu ada faktor ekstrinsik. Faktor ekstrinsik ini biasanya dipengaruhi oleh lingkungan luar di sekitar kita. Gitu. Nah, ini ada beberapa contoh faktor intrinsik. Yang pertama, minat. Minat ini adalah kemauan peserta didik untuk belajar. Karena dengan adanya kemauan untuk belajar, itu bisa otomatis meningkatkan motivasi belajarnya. Karena dia tahu dengan belajar kita bisa mengembangkan potensi diri kita. Lalu yang kedua ada cita-cita atau aspirasi. Nah, dengan adanya cita-cita, biasanya seseorang itu bisa memperkuat motivasi belajarnya. Sebab dia merasa ada sesuatu yang harus ia raih. Nah, jika ia ingin meraih cita-citanya, jelas dia harus mampu memotivasi dirinya dalam belajar agar lebih baik. Karena dengan begitu dia bisa meraih cita-citanya.
Lalu yang ketiga ada kondisi psikologis anak. Kondisi psikologis ini biasanya meliputi jasmani ataupun rohaninya. Contohnya, ketika kita sedang sakit nih, otomatis kan mood kita juga turun. Nah, itu tuh bisa menjadikan motivasi belajarnya juga turun karena malas gitu ya. Lalu ada juga sebaliknya. Jika kita sedang sehat, mood kita sedang bagus, pasti motivasinya juga akan menaik gitu dan belajarnya juga fokus. Lalu yang terakhir ada ekspektasi atau nilai. Nah, misalkan saya kasih contoh, kita mempunyai ekspektasi yang tinggi tentang nilai kita, tetapi ternyata setelah keluar nilai kita jelek. Nah, itu tuh dapat muncul dua kemungkinan. Yang pertama, motivasi kita semakin naik dan semakin termotivasi, lalu motivasi belajarnya semakin turun. Kenapa? Yang pertama misalkan motivasi kita semakin membaik nih, semakin meningkat. Karena dengan kita tahu nilai kita jelek, dan kita berekspektasi tinggi tentang nilai, pasti kita tuh akan mengejar gitu, dan motivasi belajarnya itu bakal meningkat. Dan juga sebaliknya, ketika kita mempunyai motivasi belajar yang menurun, karena kita tahu nilai kita jelek, kayak kita, ya udahlah nilainya juga udah jelek, mau digimanain lagi, begitu. Padahal itu salah kan? Nah, oke, sekarang kita beralih ke faktor ekstrinsik. Seperti yang kita tahu, faktor ekstrinsik ini berarti pengaruh dari luar diri kita ya. Contohnya misalkan lingkungan. Nah, di sini saya mempunyai beberapa contoh dari faktor ekstrinsik. Yang pertama keluarga. Biasanya keluarga ini menjadi salah satu faktor yang berpengaruh banget ya di diri peserta didik. Misalkan di sini saya ambil contoh dua, eh, anak yang di-backing, yang didukung, yang disupport oleh orang tuanya, dan juga yang sama sekali orang tuanya tuh nggak mensupport alias misalkan cuek, bodo amat ya ke anaknya. Nah, yang pertama itu misalkan orangnya yang didukung orang tua, pasti dia juga motivasi belajarnya terangkat karena dia tahu ada support dari orang tua gitu. Sedangkan yang nggak disupport, yang orang tuanya cuek atau keluarganya cuek, dia tuh bakal berpikir kayak, ngapain saya meningkatkan motivasi belajar saya, sedangkan dari orang terdekatnya saja itu tidak mendukung, seperti itu. Nah, jadi menurut saya ini tuh sangat berpengaruh bagi motivasi belajar anak. Lalu yang kedua itu ada pergaulan. Nah, ini yang amat sangat ditakutkan oleh orang tua. Karena begini, ada dua kemungkinan kita bergaul kan, dengan yang baik atau sebaliknya. Nah, misalkan kita bergaul dengan orang yang baik, yang belajar gitu, yang pinter. Nah, kita tuh pasti akan terbawa, kayak termotivasi, terangkat motivasi belajarnya karena melihat teman-teman di sekeliling kita itu belajar, pinter. Jadi kita tuh kayak, oh iya ya, aku juga harus membangkitkan motivasi belajar saya agar bisa kayak orang-orang, teman-teman di lingkungan saya. Sedangkan bagaimana dengan orang yang kita bergaulnya dengan orang yang tidak baik? Misalkan pekerjaannya hanya menongkrong dan juga bermain game. Pasti kita juga termotivasinya ya untuk bermain game, bukan untuk belajar, seperti itu. Jadi pergaulan juga amat sangat harus dijaga ya, karena itu bisa berpengaruh kepada motivasi belajar anak. Lalu yang ketiga ada lingkungan sekolah. Nah, ini nih. Lingkungan sekolah ini saya ambil contohnya dari metode dan juga kita sebagai pendidik. Dari metode, gini misalkan. Kan anak tuh biasanya gampang bosen, gampang boring. Nah, kita tuh jadi kalau bisa kita jangan cuma satu metode aja, misalkan metode ceramah. Nah, kalau kita ngambil satu metode aja, pasti si mahasiswa itu gampang bosan, gampang boring. Nah, cobalah dengan ice breaking dulu atau mengganti metode gitu, agar nyaman gitu peserta didiknya. Lalu yang kedua dari diri kita nih sebagai pendidik. Nah, kalau misalkan dari diri kita sebagai pendidik, kita tuh sebisa mungkin harus merangkul anak-anak agar anak-anak tuh nyaman gitu. Jadi kan first impression dari anak-anak tuh melihat kita kayak, ih, ibu ini bisa bikin kita nyaman, gak galak, baik. Nah, itu yang bisa jadi pengaruh motivasi belajar. Karena dengan begitu, motivasi belajar anak itu bisa meningkat. Nah, gitu. Mungkin itu saja materi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Putri Az-Zahra Salsabila yang telah menyampaikan materinya. Dan lanjut kepada pematerian selanjutnya, yaitu mengenai cara memotivasi peserta didik untuk belajar yang akan disampaikan oleh rekan saya Siti Alia Rosa. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk memaparkan materi selanjutnya, yaitu mengenai cara motivasi peserta didik untuk belajar. Nah, sebelumnya, izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Niki Ananda dengan nomor pokok mahasiswa 222154032.
Nah, ada 6 poin penting yang akan saya jelaskan mengenai cara motivasi peserta didik dalam belajar, yaitu yang pertama ada memberi angka atau nilai, yang kedua ada hadiah, yang ketiga ada pujian, yang keempat ada hukuman, yang kelima ada kompetisi antar siswa, dan yang keenam, yang terakhir ada mengetahui hasil. Nah, untuk yang pertama itu memberi angka atau nilai, yang mana angka dalam ini sebagai simbol dari nilai kegiatan belajarnya. Nah, banyak siswa yang justru untuk mencapai angka atau nilai yang baik, sehingga yang dikejar hanyalah nilai ulangan atau nilai rapot yang baik. Nah, angka-angka yang baik itu bagi para siswa merupakan motivasi belajar yang sangat kuat yang perlu diingat oleh guru. Nah, bahwa pencapaian angka-angka tersebut belum merupakan hasil yang sejati dan juga bermakna. Nah, untuk yang kedua itu ada hadiah. Nah, hadiah ini adalah memberikan sesuatu kepada orang lain sebagai penghargaan atau kenang-kenangan. Nah, hadiah yang diberikan kepada orang lain itu bisa berupa apa saja, tergantung dari keinginan si pemberi tersebut, atau bisa juga disesuaikan dengan prestasi yang dicapai oleh seseorang. Nah, penerima hadiah ini tidak tergantung dari jabatan, profesi, dan juga usia seseorang. Semua orang berhak menerima hadiah tersebut dari seseorang dengan motif-motif tertentu. Nah, selanjutnya yang ketiga itu ada pujian. Nah, pujian yang diucapkan pada waktu yang tepat dapat dijadikan sebagai alat motivasi. Nah, pujian ini adalah bentuk reinforcement yang positif dan sekaligus merupakan motivasi yang baik. Nah, selain itu guru juga bisa memanfaatkan pujian untuk memuji keberhasilan anak didik dalam mengerjakan pekerjaan di sekolah. Nah, pujian ini diberikan sesuai dengan hasil kerja, bukan dibuat-buat atau bertentangan sama sekali dengan hasil kerja anak didik. Nah, untuk yang keempat itu ada hukuman. Nah, meski hukuman ini sebagai reinforcement yang negatif, akan tetapi bila dilakukan dengan tepat dan bijak, ini akan merupakan alat motivasi yang baik dan efektif. Nah, hukuman ini merupakan alat motivasi bila dilakukan dengan pendekatan edukatif, bukan karena dendam. Nah, pendekatan edukatif yang dimaksud di sini yaitu sebagai hukuman yang mendidik dan juga bertujuan untuk memperbaiki sikap dan perbuatan anak didik yang dianggap salah. Nah, sehingga dengan hukuman yang diberikan itu, anak didik tersebut tidak mengulangi kesalahan atau pelanggaran tersebut. Akan tetapi, baik bila anak didik berhenti melakukannya di hari yang mendatang. Nah, yang kelima ada kompetisi antar siswa, yang mana kompetisi ini adalah persaingan yang dapat digunakan sebagai alat motivasi untuk mendorong anak didik agar mereka bergairah dalam belajar. Nah, persaingan baik dalam bentuk individu maupun kelompok yang diperlukan dalam pendidikan. Nah, kondisi ini bisa dimanfaatkan untuk menjadikan proses interaksi belajar mengajar yang kondusif. Nah, untuk menciptakan suasana yang demikian, metode mengajar memegang peranan. Nah, guru ini bisa membentuk anak didik ke dalam beberapa kelompok belajar, yang mana ketika pelajaran sedang berlangsung, semua anak didik ini dilibatkan ke dalam suasana belajar. Nah, guru bertindak sebagai fasilitator, sementara setiap anak didik aktif sebagai subjek yang memiliki tujuan. Nah, terus yang terakhir ada mengetahui hasil, yang mana mengetahui hasil belajar ini bisa dijadikan sebagai alat motivasi belajar anak. Lalu dengan mengetahui hasil belajarnya, siswa tersebut
akan terdorong untuk belajar lebih giat lagi. Nah, apalagi jika hasil belajar itu mengalami kemajuan. Siswa tersebut pasti akan selalu berusaha mempertahankannya atau bahkan termotivasi untuk dapat selalu meningkatkannya. Nah, mungkin cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Apabila masih banyak kekurangan, mohon dimaafkan. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Siti Alia Rosa yang telah menyampaikan materinya. Dan materi selanjutnya mengenai faktor yang membedakan motivasi belajar pada diri seseorang yang akan disampaikan oleh Niki Amanda. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatannya. Sebelumnya, saya Siti Alia Rosa, NPM 222154011. Di sini saya akan memaparkan pembahasan selanjutnya mengenai faktor yang membedakan motivasi belajar pada diri seseorang. Nah, poin yang pertama yaitu ada perbedaan rasa aman baik secara mental, fisik, dan intelektual. Nah, perbedaan rasa aman pada diri seseorang dapat berbeda-beda antara individu satu dengan yang lainnya. Perbedaan rasa aman pada diri seseorang ini dapat mempengaruhi motivasi belajar seseorang. Nah, beberapa perbedaan yang dapat terjadi antara lain yaitu ada pada lingkungan, di mana seseorang yang tumbuh dalam lingkungan yang aman seperti keluarga yang mendukung dan teman-teman yang positif cenderung merasakan rasa aman yang lebih besar dalam dirinya. Nah, hal ini bisa membuat mereka merasa lebih nyaman untuk belajar dan bereksplorasi karena mereka tahu bahwa mereka didukung dan diterima. Selanjutnya ada pada pengalaman masa lalu. Nah, pengalaman-pengalaman traumatis atau tidak aman di masa lalu bisa memengaruhi rasa aman seseorang. Nah, jika seseorang memiliki pengalaman negatif di sekolah atau lingkungan belajar sebelumnya, mereka mungkin merasa tidak aman dalam hal belajar. Selanjutnya ada pada kondisi fisik dan emosional. Nah, kondisi fisik dan emosional seseorang juga dapat mempengaruhi rasa aman dalam motivasi belajar. Jika seseorang merasa lapar, lelah, stres, atau sedang sakit, mereka mungkin sulit merasa aman dalam belajar. Nah, kondisi fisik dan emosional yang tidak baik dapat mengganggu fokus dan daya tahannya, yang pada gilirannya yang dapat mengurangi motivasi mereka untuk belajar. Poin selanjutnya yaitu ada perbedaan kasih sayang atau afeksi yang diterimanya. Perbedaan yang dapat terjadi yaitu antara lain pada sumber kasih sayang, di mana kasih sayang dalam belajar dapat berasal dari berbagai sumber, seperti keluarga, teman, atau guru. Nah, kasih sayang dari keluarga dapat muncul melalui dukungan, pujian, atau penghargaan terhadap kemajuan belajar seseorang. Nah, kasih sayang dari teman sekelas misalnya dapat bermanifestasi dalam bentuk bantuan belajar bersama atau dukungan moral. Nah, sementara itu, seorang guru bisa memberikan kasih sayang dalam bentuk perhatian, waktu tambahan untuk membantu siswa yang kesulitan, atau dorongan dan motivasi. Selanjutnya ada pada bentuk kasih sayang. Nah, kasih sayang dalam belajar dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti kata-kata perhatian dan pujian, dukungan emosional, dukungan praktis, dorongan, dan motivasi. Nah, kata-kata perhatian dan pujian dapat membangkitkan rasa percaya diri dan membuat seseorang merasa dihargai. Nah, dukungan emosional seperti mendengarkan, memberikan kepercayaan, atau memahami perasaan dan kebutuhan siswa juga dapat membantu mereka merasa dicintai. Nah, dukungan praktis dalam bentuk bantuan belajar dapat mempermudah siswa dalam memahami dan menghadapi berbagai tantangan belajar. Selanjutnya ada pada dampak kasih sayang. Nah, kasih sayang yang diterima pada diri seseorang dalam belajar dapat memiliki dampak yang signifikan. Kasih sayang yang diberikan dengan cara yang benar
dapat meningkatkan motivasi dan keinginan seseorang untuk belajar. Nah, hal ini dapat membuat mereka lebih bersemangat, berpikir positif, dan berusaha lebih keras. Poin selanjutnya yaitu perbedaan harga diri. Nah, harga diri seseorang dapat mempengaruhi motivasi belajar mereka dalam beberapa cara. Nah, perbedaan harga diri seseorang bisa berdampak baik atau buruk terhadap motivasi belajar mereka. Nah, itu ada pada tinggi harga diri. Seseorang dengan harga diri yang tinggi cenderung memiliki motivasi belajar yang kuat. Mereka mungkin ingin membuktikan kemampuan mereka mencapai tujuan yang telah ditetapkan, atau memiliki dorongan intrinsik untuk belajar dan mencari pemahaman yang lebih dalam. Nah, orang dengan harga diri yang tinggi juga mungkin merasa bangga terhadap prestasi akademik mereka, yang pada gilirannya akan memperkuat motivasi belajar mereka. Nah, sebaliknya, seseorang dengan harga diri yang rendah mungkin mengalami dampak negatif terhadap motivasi belajar mereka. Mereka mungkin merasa tidak berharga atau mengalami rasa putus asa, yang dapat menurunkan motivasi untuk belajar atau berusaha mencapai prestasi akademik. Poin selanjutnya yaitu perbedaan aktualisasi diri. Nah, aktualisasi diri adalah proses mencapai potensi penuh seseorang dan menjadi versi terbaik dari diri mereka sendiri. Nah, namun perbedaan aktualisasi diri seseorang dapat bervariasi tergantung pada individu itu sendiri. Nah, adapun perbedaan aktualisasi diri seseorang yang mungkin terjadi antara lain yaitu pada tujuan dan nilai-nilai. Setiap individu memiliki tujuan dan nilai-nilai yang unik dalam hidup mereka. Nah, perbedaan dalam aktualisasi diri dapat muncul karena perbedaan dalam apa yang dianggap penting dan apa yang dikejar seseorang. Selanjutnya ada pada bakat dan minat. Setiap individu memiliki bakat dan minat yang berbeda. Nah, aktualisasi diri seseorang dapat berbeda karena mereka mungkin memiliki bakat atau minat yang berbeda-beda dan memilih untuk mengembangkan potensi mereka dalam bidang yang berbeda pula. Selanjutnya ada pada lingkungan dan pengalaman hidup. Nah, lingkungan dan pengalaman hidup juga dapat mempengaruhi perbedaan dalam aktualisasi diri seseorang. Nah, individu yang tumbuh dalam lingkungan yang berbeda atau memiliki pengalaman hidup yang berbeda mungkin mengalami perbedaan dalam pengembangan diri mereka. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Niki Amanda yang telah menyampaikan materinya. Dan materi selanjutnya mengenai prinsip-prinsip motivasi belajar akan disampaikan oleh rekan saya Restu Pasa Amalia. Baik, sebelumnya terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk dapat mempresentasikan materi mengenai prinsip-prinsip motivasi belajar. Perlu diketahui bahwasannya motivasi mempunyai peranan yang strategis dalam aktivitas belajar, khususnya di lingkup pendidikan bagi peserta didik. Tidak ada seorang pun yang belajar tanpa ada motivasi tentunya. Nah, ada beberapa prinsip motivasi dalam belajar. Yang pertama, motivasi sebagai dasar penggerak yang mendorong aktivitas belajar. Nah, maksud dari poin pertama prinsip ini, di mana peserta didik itu akan melakukan aktivitas belajar karena adanya dorongan yang positif, di mana dorongan inilah yang menjadikan motivasi sebagai dasar penggerak yang akan menjadi pendorong peserta didik itu untuk belajar. Bisa dengan minat. Mengapa sih harus minat? Karena minat di sini merupakan potensi psikologi yang dapat dimanfaatkan untuk menggali motivasi bagi peserta didik khususnya. Nah, bila peserta didik itu sudah termotivasi untuk belajar, maka dia itu akan melakukan aktivitas belajar itu dalam rentang waktu tertentu tanpa adanya jenuh ataupun bosan ataupun
beban. Oleh karena itu, motivasi diakui sebagai dasar penggerak yang mana menjadi pendorong aktivitas belajar bagi peserta didik khususnya. Nah, selanjutnya ada prinsip kedua mengenai motivasi intrinsik lebih utama daripada motivasi ekstrinsik dalam belajar. Biasanya anak itu selalu kurang percaya diri ataupun mudah terpengaruh oleh orang lain. Oleh karena itu, di sini ada motivasi intrinsik yang mana menjadi motivasi yang menjadi faktor utama dalam belajar. Karena motivasi intrinsik di sini merupakan motivasi yang tumbuh dari dalam individu. Karena dalam hal ini untuk melakukan aktivitas belajar itu bukan berdasarkan dari tekanan atau semata untuk mendapatkan hadiah sekalipun tidak. Nah, untuk prinsip yang ketiga, ada motivasi berupa pujian lebih baik daripada hukuman. Dalam hal ini bukan berarti hukum tidak diberlakukan untuk memicu semangat belajar anak didik ataupun disiplin, tetapi selagi masih ada nasihat bisa dilakukan dengan cara baik-baik ataupun dalam memberikan pujian kepada setiap peserta didik itu untuk bisa lebih dihargai dan diberikan penghargaan ataupun apresiasi atas usaha yang dilakukan oleh peserta didik ini. Hal ini tentunya akan memberikan semangat kepada peserta didik itu untuk lebih meningkatkan prestasi dalam belajarnya. Nah, dalam memberikan nasihat ini, karena terkadang anak itu tidak suka dibentak dalam bentuk apapun ya, hal ini juga akan berdampak agar anak itu tidak merasa takut kepada gurunya sekalipun. Nah, selanjutnya ada motivasi yang keempat, ada motivasi berhubungan erat dengan kebutuhan belajar. Maksudnya, di dalam kehidupan dunia pendidikan, peserta didik itu pasti kayak membutuhkan semacam penghargaan, apresiasi, ataupun motivasi dukungan. Hal ini merupakan suatu kebutuhan yang wajar bagi peserta didik, karena semuanya itu dapat memberikan atau membangkitkan motivasi bagi peserta didik dalam belajar di lingkungan pendidikan khususnya. Dalam hal ini, guru itu harus bisa memberikan fasilitas ataupun memberikan semacam bantuan, dorongan kepada anak agar peserta didik itu menjadi gemar dalam belajar, giat dalam belajarnya. Hal ini nanti itu akan memenuhi semua kebutuhan si anak, sehingga anak peserta didik ini akan merasa senang, apalagi apa yang dia inginkan tuh disediakan, difasilitasi oleh gurunya. Lalu ada prinsip kelima mengenai motivasi dapat memupuk optimisme dalam belajar siswa. Hal ini siswa mempunyai motivasi dalam belajar di mana dia itu akan selalu yakin dalam menyelesaikan pekerjaannya, karena pada dasarnya belajar ataupun usaha yang dilakukan oleh peserta didik ini tidak akan sia-sia, karena pada dasarnya hasil itu tidak akan mengkhianati proses. Nah, dalam hal ini motivasi dalam belajar itu penting untuk dilakukan bagi setiap diri kita sendiri, khususnya apalagi dalam lingkup pendidikan. Mengapa demikian? Karena motivasi belajar itu akan menjadi patokan ataupun tujuan kita step by step-nya, apa yang harus kita lakukan untuk mencapai tiap mimpi-mimpi kita, masa depan kita. Nah, dengan adanya motivasi belajar ini akan membuat kita menjadi terdorong dan ingat apa yang kita impi-impikan itu bisa tercapai. Nah, mungkin sekian pemaparan materi mengenai prinsip-prinsip motivasi belajar. Nah, mohon maaf bila ada kesalahan kata, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Restu Pasa Amalia yang telah menyampaikan materinya. Alhamdulillah, seluruh rangkaian penyampaian materi dari awal pembahasan sampai akhir telah tersampaikan.
semoga dapat dipahami dan dapat dimengerti gitu oleh rekan-rekan semua. Namun jangan khawatir jika teman-teman juga belum dapat memahami. Di sini saya membuka sesi tanya jawab gitu. Teman-teman ajukan saja pertanyaan nanti di bawah kolom komentar yang telah tersedia, atau bahkan teman-teman ingin menambahkan atas kekurangan dari kelompok kami gitu. Jika ada pembahasan yang ingin ditambahkan gitu, silahkan ya. Kami membuka sesi tanya jawab serta kritikan-kritikan dari rekan-rekan semua gitu. Dan sebelum mengakhiri semuanya, izinkan saya untuk menyimpulkan terlebih dahulu gitu atas pembahasan yang telah kelompok kami bahas dari awal sampai pembahasan akhir tadi. Baik, dapat disimpulkan gitu ya teman-teman, bahwa motivasi ini merupakan dorongan yang timbul pada setiap diri seseorang gitu, baik secara sadar maupun tidak sadar. Dan ternyata motivasi ini sangat penting gitu dalam kegiatan belajar, karena dari definisi belajar tadi, jadi motivasi belajar itu dapat menimbulkan gitu semangat atau gairah pada kegiatan belajar gitu, sehingga kita itu terdorong untuk mencapai sesuatu yang kita kehendaki gitu, dan untuk mendapatkan kepuasan atas apa yang kita perbuat. Baik, mungkin sekian presentasi mengenai materi motivasi belajar dari kelompok kami. Mohon maaf atas segala kekurangannya, karena di sini juga kami masih dalam tahap belajar gitu. Mungkin sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.